Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan peduli lindungi juga harus terus ditingkatkan. Kalau pernah ada deteksi kehidupan di hukum seumur hidup, bahwa ini nggak update mungkin beliau. Jadi makanya kita minta supaya beliau update. Dan yang di Pertamina, ayo diberesin. Sari berita, pemerintah tidak akan melakukan lockdown untuk mencegah masuknya varian baru virus corona varian Omikron. Kementerian BUMN memastikan transformasi di tubuh BUMN tengah berlangsung. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Senin 29 November 2021 bersama saya Rudi Sein. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. DPR mendukung langkah pemerintah Republik Indonesia menutup warga negara asing dari Afrika Selatan hingga Hong Kong untuk mencegah masuknya virus corona varian Omikron. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latif mengatakan akan memfungsikan asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur sebagai tempat karantina jemaah umroh karena dinilai telah memenuhi syarat. Pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi dijadwalkan akan hadir langsung untuk mendengar sidang vonis dalam perkara penghasutan. Suu Kyi menghadapi tuntutan 3 tahun penjara jika terbukti melakukan penghasutan terhadap militer. Hujan yang mengguyur Kalimantan Selatan selama 2 hari dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya sungai-sungai besar. Akibatnya 3 kabupaten dilanda banjir, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan. Aulia Rahman akan menyampaikan laporan selengkapnya. Ini lebih tinggi daripada 2021 awal. Tepatnya tanggal 28 November 2021. Tolong sesegera mungkin untuk masyarakat di Barabai khususnya segera Hujan dengan intensitas tinggi kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Akibatnya banjir kembali terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena meluapnya sungai-sungai besar dengan ketinggian banjir bervariasi hingga 2 meter. Bahkan lapangan di Warna Barabai sudah tak bisa dilewati kendaraan. Lapangan di Warna Barabai, Sungai Musi Raya sangat meluap, hampir tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Jadi bagi masyarakat yang ingin melintas di jalur ini diharapkan untuk mengurungkan niatnya kembali karena kondisi air yang sangat meluap dari... Ini merupakan banjir ketiga kalinya dalam bulan ini. Jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, banjir kali ini bisa dibilang lebih cepat datangnya. Warga pun segera mengungsi dan juga menyelamatkan barang berharga milik mereka. Seperti hanya penuturan ilham warga Barabai. Yang ke atas barang kayak nang gertakan itu nang gertakan itu mana nang anak bejo ke atas ya apa ya nang deh gimana man deh mulai datang banyu nih. Banjir juga menghancurkan rumah warga yang berada di daerah aliran sungai di Kecamatan Haruyan. Saat ini akses sejumlah desa di kaki pegunungan Beratus kembali terputus. Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan baik aparat kepolisian hingga relawan masih berupaya melakukan evakuasi, salah satunya ke Gedung Juang Barabai. Adapun 8 kecamatan yang dilanda banjir diantaranya adalah Kecamatan Hantakan, Kecamatan Batu Benawa, Barabai, Haruyan, Batang Alai Utara, dan juga Batang Alai Selatan. Selain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, banjir juga melanda daerah lainnya di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga Kabupaten Balangan. Pemerintah tidak akan melakukan lockdown untuk mencegah masuknya varian baru virus corona B11529 atau yang dikenal dengan varian Omikron.
Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, melihat pengalaman beberapa negara dalam menangani varian Delta, lockdown tidak berhasil menekan penyebaran virus. Berikut kami hadirkan laporan Rini Hairani. Silakan Menkes dilanjutkan. Terima kasih Pak Menko. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan memastikan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali di tengah merebaknya varian baru Omikron atau B11529. Meski demikian, Luhut yang juga Menko Maritim dan Investasi ini memastikan pemerintah akan mempercepat vaksinasi khususnya bagi kelompok rentan serta memperketat kedatangan dari luar negeri. Hal itu disampaikan Luhut dalam keterangan pers secara virtual seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Minggu 28 November 2021 sore. Terkait adanya permintaan lockdown di Indonesia, Luhut memastikan pemerintah tidak akan mengambil langkah tersebut. Melihat pengalaman sejumlah negara dalam menangani varian Delta, lockdown tidak berhasil menekan penyebaran virus. Pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi juga harus terus ditingkatkan, dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Pada saat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk tidak panik di tengah merebaknya kasus varian COVID-19 Omikron. Pasalnya, menurut Budi, saat ini kemampuan Indonesia dan dunia sudah jauh lebih cepat dalam menemukan virus varian baru. Dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru, karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Jadi faktor utama lonjakan itu adalah varian baru. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan kedatangan warga negara asing guna mencegah penularan varian baru Omikron. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembatasan diberlakukan bagi warga negara asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah sejumlah negara tertentu. Ketentuan dalam surat edaran tersebut berlaku mulai 29 November 2021 dan akan kembali dievaluasi lebih lanjut setelahnya. Pendengar, imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan melarang sementara masuknya warga negara asing yang pernah tinggal atau mengunjungi sejumlah negara Afrika masuk ke Indonesia terhitung setelah 14 hari. Hal itu dilakukan guna mencegah masuknya COVID-19 varian baru. Berikut kami hadirkan laporan Joko Saputra. Untuk perjalanan orang asing yang ke Indonesia masih tetap bisa orang-orang asing yang di luar Afrika ini tetap bisa. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham telah menerbitkan surat edaran tentang pembatasan sementara orang asing masuk ke Indonesia guna mencegah masuknya COVID-19 varian baru, khususnya jenis varian COVID-19 B11529 yang berasal dari sejumlah negara di benua Afrika. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan Patu Juliadin kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya telah melaksanakan surat edaran dari Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi sejak 27 November lalu. Dalam instruksi tersebut, untuk sementara tidak diizinkan warga negara asing yang pernah tinggal atau mengunjungi sejumlah negara Afrika masuk ke Indonesia terhitung setelah 14 hari. Sejauh ini Tatu memastikan masih belum terdata warga negara asing asal Afrika yang tinggal atau mengunjungi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Meski ada sejumlah kedatangan perjalanan dari luar negeri, itu pun dari negara di luar Afrika. Yang pasti ini kan masih terkait COVID ya. Udah diperintahkan di isu tersebut bahwa sementara orang asing yang pernah tinggal atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana ya, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Suriname dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia. Pengecualian dari ketentuan tadi dikecualikan terhadap mereka yang akan mengikuti pertemuan itu G20. Namun Tatu memastikan untuk perjalanan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri yang berasal dari luar Afrika masih bisa dilakukan, meski warga negara asing yang masuk ke Indonesia juga memenuhi syarat perjalanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk perjalanan orang asing yang ke Indonesia masih tetap bisa orang-orang asing yang di luar Afrika ini tetap bisa mereka datang. Itu kan sejak tanggal 14 Oktober kemarin juga kan sudah dibuka pintu untuk wisata ya, orang warga negara asing untuk wisata ke Indonesia, tentunya dengan menggunakan visa wisata, tidak langsung berangkat itu aja. Terus juga mereka sudah vaksin 2 kali, sudah PCR dan mengikuti aturan di sini. Dalam arti kata yang bersangkutan harus karantina dulu sebelum keluar dari sebelum
sebelum selesai gitu ya. Mereka kan harus karantina dari Satgas Covid di Jakarta. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan aturan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk wilayah Indonesia atas munculnya varian baru COVID-19 B11529 yang mulanya terdeteksi di Afrika Selatan. Aturan melarang masuknya orang asing ke wilayah Indonesia bagi yang mempunyai riwayat perjalanan mengunjungi 8 negara, di antaranya Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, kemudian Mozambikwe, Eswatini, dan juga Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk ke Indonesia. Dirjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga yang berasal dari 8 negara tersebut. Demikian Joko Saputra melaporkan. Temuan itu loh, G20. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Igusti Ayu Bintang Darmawati, meminta aparat penegak hukum agar memberikan hukuman berat kepada pelaku kekerasan terhadap anak untuk memberikan efek jerah. Ia mengapresiasi aparat penegak hukum yang bergerak cepat dalam menuntaskan kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan keadilan kepada korban. Menurut Igusti Ayu Bintang Darmawati, kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi alarm atau peringatan kepada semua pihak agar bergerak dan bersinergi untuk memberikan yang terbaik dalam hal pencegahan, penanganan, dan pelayanan kepada korban. Polres Metro Tangerang Kota akan memberangus ormas-ormas di wilayah hukumnya yang melakukan aksi kriminal dan premanisme. Berikut kami hadirkan laporan Sahadat Udara. Polres Metro Tangerang Kota bakal menertibkan atau memberangus organisasi kemasyarakatan atau ormas yang melakukan aksi kriminal dan premanisme. Langkah ini agar tidak terulang kembali ke depannya seperti peristiwa bentrokan antara Pemuda Pancasila atau PP dengan Forum Betawi Rempuk atau FBR di wilayah Tangerang hingga menelan korban 5 orang. Pasalnya, segala bentuk tindak yang melukai orang lain mendapat sanksi pidana, maka pihak kepolisian akan menindak tegas pada oknum-oknum melakukan tindakan kriminal karena itu sudah masuk dalam ranah premanisme. Terlebih lagi, polisi telah jenuh dengan sikap para ormas. Acap kali terjadi peristiwa selalu menyatakan aksi damai, namun terus saja berulang dan membuat keresahan masyarakat. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Dede Judi Fatima mengatakan kepada pemimpin ormas diminta untuk mengontrol segala bentuk tindak anggotanya. Hal itu dilakukan guna menghindari tindak kriminal. Nah, kedepannya akan ditertibkan bila mereka terus seperti itu. Ini memang selalu terjadi antara ormas PP sama SDR, di mana terjadi di wilayah-wilayah memang sudah kebiasaan mereka, yaitu mulai dari Depok, Tangsel, dan Ciledug, Tangerang Kota. Nah ini ke depan kita akan menertibkan pada mereka dan sudah kita komunikasi sama pimpinan-pimpinan ormas ini. Sementara atribut ormas di wilayah Kecamatan Benda, Kota Tangerang telah akan tikmas bersama-sama. Polsek Benda, kemudian kami komunikasikan, kami ajak bicara, kemudian kami berikan himbauan kepada mereka agar mereka bisa sama-sama memelihara Kamtibmas di wilayah Kecamatan Benda ini. Ya, tentunya kami 3 pilar dengan masyarakat, dengan ormas, ya. Kemudian dari rekan-rekan ormas tadi sepakat mereka mau membantu atau memelihara Kamtibmas di wilayah. Diketahui polisi sebelumnya telah menangkap 5 orang anggota ormas yang terlibat bentrokan di kawasan Pasar Lembang, Jalan Raden Patah, Ciledug. Dari penangkapan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya senjata tajam yang diduga dibawa anggota ormas untuk melukai lawan saat terjadi bentrok. Adapun bentrok antara 2 ormas tersebut bermula ketika saat satu ormas merayakan ulang tahun seorang dengan cara konvoy ke jalan. Demikian, Sahadat Udara Pro 3 RRI.
Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian BUMN memastikan transformasi di tubuh BUMN tengah berlangsung, sehingga pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait kontrak bisnis BUMN yang merugikan dirasa kurang tepat. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli berikut ini. Laporan khusus. Laporan khusus. Transformasi yang gila-gilaan dan dilakukan di BUMN sebanyak dilakukan. Beberapa waktu lalu, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok melalui kanal YouTube pribadinya menyatakan bahwa banyak kontrak bisnis di perusahaan BUMN yang merugikan negara, termasuk kontrak bisnis yang ada di Pertamina. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain? Itu mensreanya ada, tapi mungkin Anda terlindungi oleh oknum BPK, kalau ada kerugian kali. Atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau saya, pasti ada proses. Pernyataan Ahok yang kemudian dikutip oleh berbagai media ini pun akhirnya menuai reaksi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga kepada Pro 3 RRI menyebut merasa bingung dengan pernyataan Ahok yang dinilainya tidak memahami situasi yang tengah berlangsung saat ini di berbagai perusahaan BUMN. Makanya kita bingung Pak Ahok ini kemana arahnya. Kan beliau kan komod di Pertamina. Ya udah, bereskan aja di Pertamina, karena di kita tapi sekarang semua hampir semua BUMN transformasi gitu. Apa yang beliau omongkan itu udah lagi dikerjakan semua. Kita kan lagi transformasi, 5 poin transformasi kita kan lagi berjalan. Pak Ahok ini mungkin nggak update gitu, jadi kurang update mungkin Pak Ahoknya gitu. Makanya kita bingung arahnya kemana Pak Ahok ini. Melalui kesempatan ini, Arya pun menantang Ahok untuk membenahi Pertamina karena seperti perusahaan plat merah lainnya yang tengah bertransformasi. Arya pun berharap dapat segera melihat pembenahan di tubuh Pertamina sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahok. Ya nggak tahu tuh kalau misalnya Jiwasraya direksinya sampai dihukum seumur hidup, kita laporkan Asabri juga begitu. Mana pernah ada direksi BUMN dihukum seumur hidup? Pak Ahok ini nggak update mungkin beliau, jadi makanya kita minta supaya beliau update. Dan yang di Pertamina ayo diberesin, kan banyak itu yang harus diberesin. Kan kita nggak dengar juga apa-apa. Adakah beliau pernah menangkap atau mengadukan orang membawa ke polisi? Nggak ada juga gitu. Kalau dia komod di situ beliau gitu, ya inilah, ayolah. Dan juga mulai inilah gitu. Ya beliau harus membedakan mana yang urusan korporasi, mana yang urusan publik, ya karena ada hal-hal yang memang komisaris itu diikat oleh etika korporasi. Mungkin beliau nggak tahu itu. Selain kontrak bisnis, dalam video yang diunggahnya, Ahok juga sempat menyinggung terkait kontraktor yang digandeng oleh beberapa perusahaan BUMN. Menurutnya ada indikasi pengaturan tertentu antara perusahaan dan kontraktor. Terlihat dari lembaga jasa kontraktor yang digunakan selalu lembaga yang sama. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa sejumlah kontrak bisnis BUMN dianggap merugikan. Pernyataan ini pun ditanggapi oleh staf khusus atau staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga yang kurang tepat karena berbagai perusahaan plat merah saat ini tengah dalam pembenahan. Berikut tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Nama saya Filian dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut saya ada benarnya juga ya kalau seharusnya Pak Ahok ini tidak perlu berlebihan dalam menyampaikan permasalahan BUMN ke publik. Tapi Pak Arya seharusnya berbicara langsung saja ke Pak Ahok terkait permasalahan yang dimaksud oleh Pak Ahok. Nama saya Ahmad, asal Cianjur. Menurut saya, kalau memang Pak Ahok merasa benar ada kontrak bisnis BUMN yang merugikan negara, harusnya Kementerian BUMN mendukung Pak Ahok, terutama di Pertamina untuk membenahi apa yang dirasa kurang.
Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Kerugian BUMN menurut saya mereka berdua seharusnya bisa lebih berkolaborasi agar BUMN di Indonesia ini tetap harmonis dan bisa berkembang membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Pendengar, komentar Pro 3 pagi ini menyoroti berbagai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan dikutip sejumlah media massa. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Menarik juga menyimak berbagai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Pernyataan Ahok tersebut mendapat sindiran dari staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Menurut Arya, Ahok mesti paham dulu tentang badan usaha milik negara. Salah satu pernyataannya adalah menyebut kontrak BUMN justru banyak menguntungkan pihak lain. Ahok juga pernah mengkritik Badan Pemeriksa Keuangan. Hal itu terjadi juga di Pertamina, kata Ahok yang saat ini menjadi komisaris Pertamina. Ada pihak luar yang justru diuntungkan dengan kontrak-kontrak tersebut. Nah, terkait dengan pernyataan Ahok, memang ada bagusnya bagi Ahok bila menyampaikan kritik dengan sejumlah bukti. Ini penting agar tidak terjadi fitnah yang justru larinya kemana-mana. Namun rupanya pernyataan Ahok meluas, bukan saja di BUMN, bukan saja di Pertamina, tetapi juga ke instansi lain. Seolah ruang di Pertamina tidak cukup, padahal banyak hal yang dapat diberikan masukan oleh Ahok sebagai komisaris. Sepertinya Basuki Cahayapurnama perlu ruang yang lebih luas. Namun, sebelum mendapat ruang yang lebih luas, setidaknya bagaimana kinerja Pertamina justru harus lebih banyak disoroti dulu oleh Ahok. Demikian komentar, selamat pagi.